Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Saya akan senantiasa memberikan video pembelajaran matematika khususnya, agar kalian senantiasa siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari guru kalian. Nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 3X min 15 sama dengan 3 min X. Oke, di sini ada mutlak. Bilangan mutlak itu bilangan yang tidak pernah negatif. Berarti 3 min X haruslah bilangan positif. Nggak boleh negatif. Berarti 3 lebih dari X. Maka X-nya harus kurang dari 3. Nah, jadi X-nya kurang dari 3. Kalau lebih dari 3 berarti salah. Ini lebih dari 3. Ya, ini lebih dari 3. Ya sudah, berarti jawabannya adalah E. Tidak ada yang memenuhi. Kalau seandainya ada, katakanlah yang memenuhi, maka lanjutkannya adalah kuadratkan aja. Kuadratkan, ini juga kuadratkan. Lalu setelah kuadratkan, kamu tidak perlu menjabarkan. Cuman diubah menjadi bentuk A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi A plus B kali A min B. 3X min 15 min 3 plus X. Ini sama dengan 0. Berarti 2X min 12. Ini berarti 4X min 18. 2X sama dengan 12. X sama dengan 6. Dan 4X sama dengan 18. Berarti X-nya adalah 4,5. 9/2. Nah, karena tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat. Yaitu X harus kurang dari, berarti tidak ada. Maka tidak ada X yang memenuhi. Bisa dipahami? Berikutnya pertidaksamaan mutlak juga demikian. Sebaiknya kalau ada mutlak, maka kalian bisa menggunakan kesimpulan seperti ini ya. Jadi kalau ada mutlak fx lebih dari mutlak gx, maka fx tambah gx kali fx kurangi gx lebih dari sama dengan 0. Jadi gunakan kesimpulan ini. Berarti kalimat ini menjadi x tambah 4 ditambah 2x tambah 1 kali x tambah 4 kurang 2x kurang 1. Lebih dari sama dengan 0. X tambah 2x berarti 3x. 4 tambah 1 5. X kurangi 2x berarti x. 4 kurangi 1 3. Lebih dari 0. Ada 2 batas. 3x plus 5 sama dengan 0. Berarti x-nya min 5/3. Min x plus 3 sama dengan 0. Berarti batasnya 3. Nah, perhatikan koefisien x-nya. Ini positif, ini negatif. Berarti sebelah kanannya negatif. Kalau nggak pede, milih aja 4. 3 kali 4 tambah 5 positif. Min 4 tambah 3 negatif. Positif negatif, negatif. Sininya selang-seling. Yang dipilih yang bertanda positif. Karena lebih dari sama dengan 0. Berarti jawabannya X lebih dari sama dengan min 5/3. Tetapi kurang dari sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa dipahami? Agar persamaan kuadrat kx kuadrat plus 2k min 1x plus 4k tidak mempunyai akar. Oke, kalau tidak punya akar, tidak mempunyai akar real, itu berarti nilai diskriminannya negatif. Apa itu diskriminan? B kuadrat min 4ac-nya harus negatif. A-nya berarti k, B-nya berarti 2k min 1, ini adalah C-nya.
Berarti 2K min 1 kuadrat min 4 kali K kali 4K kurang dari 0 kan ya? Kuadrat kan? 4K kuadrat min 4K plus 1 min 16K kuadrat kurang dari 0. Jumlahkan 4 dikurangi 16 berarti min 12K kuadrat min 4K plus 1 kurang dari 0. Biar positif, ini kalikan negatif saja. Maka ada perubahan tanda. Jadi 12K kuadrat plus 4K min 1 tandanya lebih dari 0. Ini berarti ada 2 nilai K. Kalau lihat dari opsinya kan ada 6 ya, 1/6. Berarti 6K sama 2K nih. 4 itu hanya mungkin 6 dikurangi 2. Berarti 6K min 1 kali 2K plus 1. Maka batasnya ada 2. K sama dengan 1/6 dan K sama dengan min setengah. Berarti buat garis bilangan batasnya adalah min setengah dan 1/6. Koefisien X-nya positif semua. Koefisien K kuadratnya positif, positif. Maka tanda kanan positif. Kalau ragu pilih angka 1, hasilnya disubstitusikan, didapatlah nilainya positif. Lebih dari 0 berarti yang bertanda positif. Maka dipilih yang bertanda positif. Jadi dengan demikian, itu hasilnya artinya K kurang dari min setengah atau K lebih dari 1/6. Jadi jawabannya yang E. Bisa dipahami? 3 per X kuadrat min 3X plus 2 kurang dari 5 per X kuadrat min 4X plus 3 benar adalah oke. Ini kumpulkan di ruas kiri semua. 3 per X kuadrat min 3X plus 2 dikurangi 5 per X kuadrat min 4X plus 3. Kurang dari 0. Keduanya difaktorkan. Berarti X kuadrat min 3X plus 2 faktornya adalah X min 1 kali X min 2. Yang sebelah kanan juga demikian. Dikalikan 3 jumlahkan min 4 adalah X min 1 X min 3. Kurang dari 0. Nah di sini ada faktor yang sama yaitu X min 1. Nah berarti yang bedanya adalah X min 2 dan X min 3. Berarti samakan penyebutnya. Yang ini X min 1, X min 2, X min 3. Berarti yang sebelah kiri kurang dari dikalikan X min 3. Sedangkan yang sebelah kanan tidak ada X min 2-nya. Berarti kalikan X min 2. Biar sama penyebutnya kan ya. Lalu 3X min 9 dikurangi 5X plus 10 per X min 1, X min 2, X min 3 kurang dari 0. 3X kurangi 5X berarti min 2X. Min 9 tambah 10 berarti plus 1. Nah berarti ada 4 faktor nih. Ada 4 faktor berarti ada 4 batas. Kan? Maka batasnya di sini ada 4. Dalam garis bilangan. Yang atas berarti setengah, bawah 1, 2, 3. Oke, berarti setengah, 1, 2, dan 3. Cara gampangnya gini, lihat koefisiennya aja. Negatif dibagi positif, kali positif, kali positif. Berarti tanda kanan negatif. Karena negatif dibagi positif, kali positif, kali positif berarti negatif. Sininya selang-seling aja. Yang dipilih yang kurang dari berarti yang negatif. Pilih yang negatif. Nah, jadi jawabannya X kurang dari setengah. Atau X di antara 1 dan 2. Atau X lebih dari 3. Nah, yang benar X lebih dari 3 benar. Ya kan? Ini 1 dan 2. Kemudian kurang dari setengah salah. Lebih dari 2 salah.
setengah dan 3 salah. Ini salah juga ya. Ya, jadi jawabannya yang C. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Ini pun sama, nggak boleh kali silang karena nggak ada mutlaknya. Yang boleh adalah kalian kumpulkan di sebelah kiri semua. Jadi X min 6 per X min 3 dikurang X min 2 per X plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Samakan penyebutnya. Ini samakan penyebutnya berarti X min 6 kali X plus 1 dikurangi X min 2 kali X min 3. Penyebutnya adalah X min 3 kali X plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Kalikan X kuadrat, jumlahkan min 6 tambah 1 berarti min 5X. Kalikan min 6 kali 1 min 6. Dikurangi X kali X kuadrat. Jumlahkan min 5 min 2 jadi min 5X. Min 2 kali min 3 berarti plus 6. Per X min 3 X plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Ada nilai yang sama nih. X kuadrat dikurangi X kuadrat. Min 5X dikurangi 5X. Min 6 berarti min 12. Nah berarti yang atas itu udah pasti min 12. Sedangkan yang bawah belum pasti. Nah karena dia lebih dari 0. Maka yang bawah harus negatif. Negatif dibagi negatif kan positif ini kan. Berarti kesimpulannya yang bawah haruslah negatif. Kenapa yang bawah harus negatif? Karena yang atas sudah negatif. Negatif 12 dibagi negatif, hasilnya lebih dari 0 pasti. Jadi yang dipilih adalah yang negatif. Buat garis bilangan, berarti ada 2 batas juga. Kenapa nggak ada sama dengan? Karena di bawah ya, nggak boleh sama dengan 0. Berarti nggak boleh min 1, nggak boleh 3. Sama prinsipnya, lihat koefisiennya positif semua, berarti tanda kanan pasti positif. Positif, sini selang-seling. Yang dipilih yang negatif, karena kurang dari 0. Berarti jawabannya adalah X diantara min 1 dan 3. Jadi jawabannya X diantara min 1 dan 3. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Pertidaksamaan bentuk akar atau irasional. Pastikan syaratnya terpenuhi. Boleh syaratnya dulu, boleh kuadratkan dulu. Kalau kuadratkan berarti akarnya hilang. Kemudian posisikan sebelah kanannya 0 menjadi X kuadrat. X pindah jadi min X jadi min 2X. Plus 6 jadi min 6. Jadi 8 kurang dari 0. Faktorkan. Kalikan X kuadrat hanya mungkin X kali X. Min 8 dikalinya dijumlahnya min 2. Berarti hanya mungkin min 4 dan plus 2. Buat garis bilangan ada 2 batas. X plus 2 berarti 0 jadi min 2 X-nya. X min 4 0 berarti X-nya 4. Kiri kanannya perhatikan. Karena ini adalah positif. Positif maka tanda kanan pasti positif. Jadi ini positif, negatif, positif. Yang dipilih yang negatif karena kurang dari 0. Berarti X diantara min 2 dan 2 itu belum selesai. Kenapa? Karena ada syarat. Syaratnya bahwa X kuadrat min X min 2 harus positif. Dan X plus 6 harus positif. Berarti yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ini. X kuadrat hanya mungkin X kali X. Min 2 hanya mungkin min 2 tambah 1. Plus 1. Karena jumlahnya harus min 2. Berarti batasnya adalah X plus 1 berarti min 1. X min 2 adalah 2. Sama nih koefisiennya positif semua berarti tanda kanan positif. Ini selang-seling. Yang diminta yang lebih dari berarti yang bertanda positif. Kalau yang ini udah jelas X lebih dari min 6. Jadi ketiganya harus dijadikan dalam satu garis bilangan. Ada 5 batas berarti kan.
Paling rendah min 6, kemudian min 2, min 1, 2, dan 4. Nilai sementaranya di antara min 2 dan 4. Syaratnya harus lebih dari min 6. Dan yang kedua, harus kurang dari min 1 atau lebih dari 2. Sehingga yang memenuhi syarat adalah hanya ini. Ini yang memenuhi syarat. Nah, jadi yang memenuhi syarat adalah X lebih dari min 2 kurang dari min 1. Atau X lebih dari 2 kurang dari 4. Jadi di dalam akar ada sama dengannya. Berarti ini min 1-nya boleh, 2-nya boleh. Min 1-nya boleh, 2-nya boleh. Berarti ada sama dengan, ini juga ada sama dengan. Jadi jawabannya yang D. Bisa dipahami? Ya, jadi ini min 2, X lebih dari min 2 kurang dari min 1. Atau X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 4. Oke, kita lanjutkan. Prinsipnya sama ya. Menyelesaikan sistem persamaan linier, kuadrat, dua variabel itu dengan cara substitusi eliminasi. Boleh dengan eliminasi, boleh dengan substitusi. Nah, karena di sini Y kuadratnya di atas ada, di bawah ada, berarti ini boleh dengan cara eliminasi. Jadi dieliminasikan aja. Di X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 19, dieliminasi dengan X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 1. Ya. Berarti kan habis tuh X kuadrat, Y kuadratnya. Habis. Oh, ini X ya, sorry. Bukan X kuadrat. Berarti X kuadrat, Y kuadratnya habis. Min 2X dikurangi X. Berarti min 3X. 19 dikurangi 1 berarti 18. Pindah posisi. X kuadrat min 3X min 18 sama dengan 0. Difaktorkan. X kuadrat hanya mungkin X kali X. Min 18 itu min 6 kali plus 3. Karena dijumlahkan min 3. X sama dengan 6. Atau X sama dengan min 3. Y-nya, kalau X-nya 6 berarti Y-nya berapa? Y kuadrat sama dengan 1 min X. Berarti Y kuadrat sama dengan, kalau yang ini berarti 1 min 6. Ini nggak mungkin. Yang ini Y kuadrat 1 plus 3. Berarti 4. Maka Y adalah 2 ya. Plus minus 2 sebenarnya. Berarti kita gunakan plus minus 2 ini. Karena ditanya yang terbesar. Berarti kita pilih A-nya min 3. B-nya yang 2. Jadi min 3 tambah 8 adalah 5. Jadi nilai terbesarnya 5. Karena kalau Y-nya min 2, jadi terkecil. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Ini sama prinsipnya. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linier. Kalau ada daerah seperti ini, kalian diminta yang mana sistem pertidaksamaannya. Yang kalian lakukan adalah memastikan persamaan garisnya dulu. Ingat, menentukan persamaan garis apabila dia memotong di dua sumbu. Katakanlah sumbu Y di A, sumbu X di B. Maka persamaan garisnya adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Gitu kan? A kali B. Nah, sehingga kita kasih kode aja. Ini kode 1. Yang ke atas ini kode 2. Yang ke atas ini kode 3. Kode 1, 8 dan 2. Berarti kode 1 itu persamaannya adalah 8X plus 2Y sama dengan 8 kali 2. Disederhanakan bagi 2 semua. 4X plus Y sama dengan 8. Daerahnya itu adalah menjauhi 0,0 atau tidak melalui 0,0. Kalau tidak melalui 0,0 berarti pertidaksamanya lebih dari. Jadi cek yang lebih dari. Ini bukan, ini bukan. 4X ya. Ini berarti bukan.
Nah, berarti kemungkinan AB. Lalu yang kedua, 2 dan 12. Berarti memotong sumbu Y di 2 berarti 2X. Memotong sumbu X di 12 berarti 12Y. Sama dengan 2 kali 12. Sama, disederhanakan bagi 2. X bagi 2, 6Y. Bagi 2, 12. Daerahnya ke atas. Nah, kalau ke atas berarti ini harusnya lebih dari, ini salah. Berarti menjauh juga. Menjauhi 0,0. Kalau menjauhi 0,0 berarti X plus 6Y lebih dari sama dengan 12. Jadi jawabannya harusnya adalah yang A. Tetapi A-nya kan salah nih yang ininya. Kalau seandainya ada dua pilihan juga berarti cek yang garis ketiga. Garis ketiga memotong sumbu sumbu Y di 6 berarti 6X. Memotong sumbu Y di 8 berarti 8Y. Sama dengan 6 kali 8. Sama bagi 2 juga. Bagi 2 3X. Bagi 2 4Y. Bagi 2 48 adalah 24. Nah, garisnya itu ke bawah daerahnya. Berarti ini menuju. Kalau menuju 0,0 berarti kurang dari. Jadi 3X plus 4Y kurang dari 24. Sama dengan 24. Ya, jadi jawabannya yang A, tapi yang atasnya harusnya lebih dari sama dengan 12. Gimana? Bisa dipahami? Berikutnya. Nah, kalau ada pernyataan dari sebuah pertidaksamaan linier kuadrat. Ini ada beda arah, yang ini kurang dari, yang ini lebih dari, maka salah satu harus dirubah. Yang ini kalikan negatif, berarti tanda berubah arah. Jadi min Y kurang dari min X kuadrat, min 5X plus 6. Lalu tambahkan dengan yang atas. Ditambahkan dengan Y kurang dari 3X kuadrat, tambah 2X tambah 1. Jangan dikurangi, tapi tambahkan. Min Y tambah Y berarti 0. Kurang dari min X kuadrat plus 3X kuadrat berarti 2X kuadrat. Min 5 tambah 2 jadi min 3X. 6 tambah 1 berarti 7. Jadi jawabannya adalah 2X kuadrat min 3X plus 7 lebih dari. Bukan kurang dari. Berarti yang D. Ya, lebih dari dibacanya dari kanan ke kiri. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada persamaan garis, ada persamaan parabola. Nah, untuk mempermudah, parabolanya itu terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, berarti koefisien X kuadratnya itu negatif. Koefisien X kuadratnya negatif. Ini negatif, berarti ini bukan. Ini bukan, karena ini positif. Ya, yang koefisien kuadratnya negatif. Berarti kemungkinannya ACD. Garisnya sudah sama semua. Ini sama. Berarti garisnya nggak usah diperhatikan. Karena sudah sama semua. Maka yang diperhatikan hanya parabolanya saja. Karena parabolanya agak beda nih. Ada 8X. Ada yang 4X. Ada yang min 2X kuadrat. Ada yang X kuadrat. Nah, parabolanya. Nah, parabolanya. Kalau diketahui memotong sumbu X di 2 titik. Maka kalian gunakan rumus Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Di mana X1-nya adalah min 1, X2-nya adalah 5. Nah, sudah sampai sini berarti Y sama dengan A kali, ini kalikan dulu. X kuadrat min 5 tambah 1 berarti min 4X. 1 kali min 5 berarti min 5. Kemudian dia melalui titik yang puncak ini, yang di atas sumbu Y, memotong sumbu Y, melalui 0,10. Jadi masukkan aja X-nya 0, Y-nya 10. Berarti 10 haruslah X-nya 0. 0 kurangi 0 tambah min 5.
Nah, berarti 10 sama dengan A kali min 5. Berarti A-nya min 2. Nah, sudah ketahuan nih jawabannya. A-nya min 2. Berarti Y sama dengan min 2 kali X kuadrat min 4X min 10. Min 5. Maka persamaan parabolanya adalah min 2X kuadrat plus 8X plus 10. Lalu daerahnya adalah di dalam. Berarti kan dia melalui 0,0. Harus benar. Berarti 0 dengan 10 itu harus bagaimana biar benar? 0 itu kan kurang dari 10. Jadi dengan demikian, biar benar pertidaksamanya adalah Y kurang dari sama dengan min 2X kuadrat plus 8X plus 10. Jadi yang dipilih yang kurang dari. Ini salah, ini salah. Ya. Berarti jawabannya yang C. Karena di sini X kuadratnya harus min 2. Gimana? Bisa dipahami? Posisi itu namanya gabungan, dimasukkan. Jadi F bundaran G itu artinya FG. X kuadrat plus 3X plus 1. G-nya kebetulan X plus 1. Maka ubahlah bentuk yang di kanan itu menjadi dalam X plus 1. Karena kuadrat ini munculkan kuadrat. Tapi saat dikuadratkan hasilnya bukan 3X, baru 2X. Maka kalian harus tambahkan X. Oke? Tetapi bentuknya harus X plus 1. Berarti ubahlah 1 itu menjadi X plus 1. Jadi menjadi X plus 1 berarti harus kurang 1. Jadi penjabaran X kuadrat plus 3X plus 1 adalah X plus 1 kuadrat baru X kuadrat plus 2X plus 1. Berarti kurang 1X. Tambahkan X. X-nya sesuaikan dengan X plus 1. Nah sekarang isinya sudah X plus 1 semua. Berarti kalau ini saya ganti dengan X. Maka setiap X plus 1 saya ganti dengan X. Jadi dengan demikian fx itu rumusnya adalah x kuadrat plus x min 1. Bisa dipahami? Nah, fx sama dengan 1/x plus 1 gx 2/3 min x. Berapakah f bundaran g inverse? Oke, berarti kalian harus cari f bundaran g dulu. F bundaran g artinya fg. Fg artinya g masuk ke f. Itu Fg. Berarti 1 per G ditambah 1. G-nya adalah 2/3 min X. Berarti 1 per 2/3 min X ditambah 1. Per 3 min X. Biar hilang berarti kalikan 3 min X. Atas dan bawah. Biar hilang penyebutnya. Berarti yang atas 3 min X. Yang bawah 2 ditambah 3 min X. Jadi fungsinya F bundaran G itu sekarang adalah min X tambah 3. Upayakan X di sebelah kiri. Yang ini juga sama. Min X ditambah 5. Nah tinggal diinverskan. Nah, kalau inverse itu dibalik ya. Jadi kalau ada Fx. Ax plus B per Cx plus D. Inverse-nya itu tinggal dibalik aja. Dibalik antara yang ini. A dengan D. Berarti adalah min dx plus B per Cx min A. Nah jadi yang ditukar yang ini aja. Berarti kesimpulannya F bundaran G inverse. 5 jadi min 5. Min 5x tambah 3. Min x. Min 1 jadi plus 1. Nah, jadi inverse-nya ini. Atau boleh juga dituliskan 3 min 5x per 1 min x. Lihat opsinya aja. 3 min 5x. Atau nggak ada, kalikan negatif semua. Kalikan negatif semua, 5x min 3 per x min 1. Atas kalikan negatif, bawah kalikan negatif. 5x min 3 per x min 1. Berarti jawabannya yang B. Inverse itu kebalikan. Nah, inverse itu kebalikan. Jadi kalau misalkan
ada sebuah pernyataan fx adalah y, maka dibalik itu f inverse y adalah x. Ini dibalik, inverse. Inverse itu kebalikan. Ini pun sama, jadi ini dibalik. Berarti f inverse x plus 3 haruslah x kuadrat min 2x plus 6. Nah, yang ditanyakan itu adalah x plus 5. Di sini yang ada x plus 3. Berarti harus diubah nilai x-nya itu. X plus 3 menjadi x plus 5. Berarti x yang saya tandain kuning ini diubah menjadi x plus berapa? Biar menjadi x plus 5. Menjadi x plus 2 kan? Ya, jadi si x yang saya kuningin ini menjadi x plus 2. Biar jadi x plus 5. Karena yang ditanyakan bukan x plus 3, tapi x plus 5. Maka kalimat yang ditanyakan inverse dari x plus 5. Apa? Jabarkan ini. Karena diminta dijabarkan. X plus 2 kuadrat adalah x kuadrat. 2 kali x kali 2 berarti 4x. 2 kuadrat 4. Kemudian min 2x, min 4 plus 6. Gitu kan ya? Nah, berarti sesuaikan. X kuadrat, 4 dikurangi 2x berarti 2x. 4 kurangi 4 habis berarti plus 6 kan? Ya. Nah, jadi F inverse X plus 5, ini bukan plus 3. Plus 5 adalah X kuadrat plus 2X plus 6. Bisa dipahami? Oke, itu adalah pembahasan soal-soal matematika umum dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.